Pemirsa, sosok kontroversial Bahar bin Smith kembali menjadi perhatian publik. Video dirinya yang diduga menghina Presiden Jokowi dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman viral di media sosial. Bahar pun dilaporkan ke polisi. Bahar bin Smith kembali berulah. Kali ini, video dirinya diduga menghina Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Bahar mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan menantang Jokowi serta Megawati untuk menangkap dirinya. Tak hanya itu, dalam video lain, Bahar juga menyindir Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat berceramah. Ia menuding Dudung tidak ada di lokasi saat terjadi bencana di Gunung Semeru. Selain itu, Bahar juga mempersoalkan pernyataan Dudung terkait dengan OPM. Ucapan Bahar membuat anggota TNI meradang. Dalam video yang beredar, mereka mengecam pernyataan Bahar. Kamu dengan ngatasnamain jelek-jelekin baliho pimpinan kami, maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Jangan hanya bisanya kau menghasut anak santri dan umat muslim. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Saya cari kamu, Bim! Bahar pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Kemudian tanggal 17 Desember, ini yang dilaporkan adalah saudara Bahar Smith. Ya, itu laporannya ada ya. Jadi pelapor membawa bukti otentik ya terkait dengan penyampaian ya orang yang mereka laporkan ini ya di media sosial ya dengan kalimat-kalimat tentunya yang saya sampaikan tadi ya yang bisa menimbulkan permusuhan. Sosok Bahar bin Smith selalu menimbulkan kontroversi hingga berkali-kali terjerat hukum. Sebelum bebas, pada Agustus lalu, Bahar menganiaya rekan satu selnya Rian Jombang atas masalah utang piutang. Bahar pun bebas pada November 2021, usai dipenjara 3 bulan di Lapas Gunung Sindur atas kasus penganiayaan terhadap sopir taksi online. Sebelumnya, Bahar juga dihukum 3 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap 2 remaja pada tahun 2019. Selama menjalani hukuman, Bahar total mendapat remisi sebanyak 4 bulan. Tim iNews melaporkan. Bahar bin Smith kembali menyedot perhatian dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Akibatnya nyanyi di media sosial, Bahar dilaporkan ke polisi. Apa yang diinginkan Bahar? Kami bahas bersama kuasa hukum Bahar, Ihwan Tuan Kota, dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat sore, Pak Ihwan dan Pak Islah. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik, saya ke Pak Ihwan terlebih dahulu. Pelaporan atas Bahar bin Smith diduga terkait video-video yang viral, salah satunya yang berisi sindiran terhadap Kepala Staf Angkatan Darat. Pak Ihwan, apa sebenarnya maksud dari pernyataan-pernyataan Bahar bin Smith yang berujung pada pelaporan dirinya ini? Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith merupakan awal pemicunya ya, ada awal pemicunya. Ya, silakan Pak Ihwan. Halo, selamat sore Pak Ihwan. Halo? Ya, Pak Ihwan silakan dilanjutkan. Iya. Ada awal pemicunya dari kritik-kritik yang disampaikan Habib Bahar bin Smith terhadap Pak Dudung ya, saat ini beliau. Jadi awalnya dari pernyataan Kasat sendiri, ya Pak Dudung sendiri yang menyatakan pada saat adanya wawancara yang dilakukan Deddy Kobuser, dan pada saat itu Pak Dudung menyampaikan bahwa saya berdoa dengan dengan bahasa Indonesia, karena beliau menganggap bahwa Tuhan bukan orang Arab, begitu. Nah, itu yang mengawali mungkin dari permasalahan ini, sehingga kemudian Habib Bahar melakukan kritik-kritik terhadap Pak Dudung yang menjabat Kasat saat ini. Itu mungkin awal permasalahan. Pak Islah, apakah Anda melihat bahwa pernyataan yang disampaikan Bahar bin Smith ini masuk dalam kategori ujaran kebencian?
Kalau saya terus terang Mbak Stefani melihatnya bagaimanapun Bahar bin Smith ini punya follower banyak. Saya melihatnya ingin mengetuk juga kepada Pak Ikhwan secara nurani, secara muslim. Sampai kapan Islam ini akan dibawa dalam narasi caci maki, kebencian dan sebagainya. Saya melihatnya tidak sesederhana hanya persoalan hukum. Dan kalau bahasanya Pak Ikhwan tadi dengan kritik dan sebagainya, saya kira mengkritik dalam Islam itu juga ada akhlaknya. Saya kira kalau dia ini sebagai seorang leader, saya katakan sebagai seorang leader karena dia punya follower, sampai kapan umat ini akan dibawa ke dalam ranah-ranah seperti ini, Pak? Ini terus terang bagi saya sebagai seorang Muslim, narasi-narasi dengan kata-kata kotor, menurut saya sudah kotor, ini sebenarnya bertentangan dengan jurisprudensi dalam Islam sendiri. Kita jangan berbicara soal jurisprudensi hukum negara, Pak. Kita berbicara secara fikih dalam Islam, bahwa mencaci maki seperti ini sudah terlalu banyak yang melarang dalam Islam sendiri. Kalau saya perhatikan dari beberapa ungkapannya Bahar bin Smith di beberapa media sosial dan juga pemberitaan, ini menurut saya sangat tidak mendidik selaku Bahar bin Smith ini punya banyak pengikut. Dan ini menurut saya sangat berbahaya terhadap Islam yang harus kita jaga daya tarik kedamaiannya, kesejukannya, rahmatan lil alaminnya. Ini kan seharusnya dijaga, Pak. Kalau persoalan hukum saya tidak lihai memang. Tapi saya melihatnya sebagai seorang awam, sebagai seorang jelata, sebagai umat Islam, ini sangat tidak mendidik. Saya harap, saya hanya ingin mengetuk nuraninya Pak Ikhwan dan juga Bahar bin Smith, bahwa ini jangan terus berulang, dan jangan hukum juga yang menjerakan. Saya minta juga yang menjerakan ini adalah kesadaran beragamanya. Sebagai seorang Islam yang dilarang juga mengkritik dengan cara-cara yang sarkastik, dengan cara kasar seperti ini. Saya kira begitu Mbak Stefani. Baik Pak Ikhwan, tanggapan Anda bahwa Bahar bin Smith memiliki banyak pengikut, seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam ceramah-ceramah yang disampaikan, jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak mendidik. Ya, apa yang dilakukan Habib Bahar adalah mungkin karakter beliau ya dalam menegakkan apa yang menjadi amar ma'ruf nahi mungkarnya beliau. Jadi dalam menyampaikan apa yang dia sampaikan itu saya pikir masih dalam koridor-koridor yang masih bisa dimaklumi, karena dalam konteks keislaman juga apa yang disampaikan Habib Bahar itu penegakan apa yang menjadi keyakinan beliau, bahwa beliau menyatakan yang benar, begitu loh. Karena kalau dari pemicunya kita lihat mungkin ada dugaan yang dilakukan oleh Pak Dudung sendiri gitu loh, dugaan terhadap penista terhadap agama begitu. Karena mengidentikan Tuhan dengan manusia gitu loh. Nah, itu yang harus dipahami juga. Nah, kalaupun sampai pada kritikan yang saat sekarang ini, kita lihat aja penegakan hukum saat ini. Bagaimana hukum itu tegak pada kaum oposan, dalam hal ini Habib Rizik, Habib Bahar, dan ulama-ulama lainnya yang dikriminalisasi. Tapi itu tidak bisa tegak pada buser-buser yang selama ini mungkin kita ambil contoh Ade Armando atau Denny, terus yang Permadi, ya penegakan hukum sampai saat laporkan tidak ada proses sama sekali. Itu juga harus menjadikan introspeksi supaya kita fair dalam hal ini, ya. Jangan kemudian dari pihak kita yang melakukan kesalahan sedikit, itu pun belum ditabayunkan kesalahannya di mana, langsung di-justify melakukan kesalahan begitu loh. Itu yang perlu juga disampaikan. Pak Ikhwan, yang digarisbawahi juga oleh Pak Islam, mengapa kemudian kritik-kritik ini harus disampaikan dengan menyertakan kata-kata kasar diantaranya? Ya, kata-kata kasar dalam koridor yang mana gitu ya. Kalau dalam pemahaman kami apa yang disampaikan Habib Bahar itu adalah sebenarnya bagian dari yang beliau anggap adalah hak ya, kebenaran. Pak Ikhwan, saya ingin konfirmasi dulu, ada berapa laporan yang masuk terhadap Bahar bin Smith? Informasinya selain dugaan ujaran kebencian, juga ada pelaporan terkait penghinaan terhadap penguasa. Ya, kami belum tahu juga berapa laporannya. Yang kami ketahui baru 1, 2,
Yang kami ketahui baru 2 laporan dan kami tidak ada masalah soal itu. Ini bagian contoh juga, seharusnya Habib Bahar kan ditegur dulu, disomasi dulu, ditabayun kan tuh. Begitu loh, tidak main asal lapor ya. Kita ambil contoh atas permasalahan Hari Ashar dengan Luhut Binsar Panjaitan. Mereka melalui proses somasi dulu begitu loh, melalui proses disampaikan dulu keluhan-keluhannya. Ini langsung dilaporkan. Baik, jadi sejauh ini ada 2 pelaporan ya Pak Ikhwan. Pak Islah, Gimana? apakah Anda, jadi sejauh ini ada 2 pelaporan tadi ya yang sudah terkonfirmasi. Pak Islah, Yang kita apakah ketahui Anda baru. setuju seharusnya melalui proses mediasi dulu, tidak perlu langsung ke proses hukum? Saya terus terang begini, saya ingin mengetuk Pak Ikhwan ya selaku sesama Muslim secara nurani, bukan sebagai seorang penasihat hukum. Kalau seorang penasihat hukum lain cerita. Saya hanya ingin mengingatkan Pak Ikhwan dan